Seruduk nih. Wow, Matador. Iya, Matador kan. Yoi. Suaranya gini. Solid. Hey. Gua sekarang lagi ada di Dewi Sartika. Mau ngasih tahu bahwa mobil ini murah dan modifable untuk yang doyan modif. Cek bisa. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya guys. Hai, Mang. Nah ini konten yang menarik guys hari ini nih, karena kita mau bahas Suzuki Espresso, yaitu mobil paling murah nih di Suzuki. Bahkan di antara mobil lain, bahkan di antara LCGC ya. Wow. Padahal ini bukan LCGC tapi ini lebih murah. Betul. Gue sebutin aja kenapa bisa gue bilang murah, karena yang Matic-nya cuma 180 juta, manualnya 170 juta. Wah, sama kayak pickup. Ya, belum potong cashback loh. Wah. Lu bayangin lah dipotong cashback. Lu kayak beli mobil-mobil second, tapi bisa dapat mobil baru nih. Wah. Dan pentingnya lagi, mobil ini modifable. Wah. Buat temen-temen yang doyan modif, ini nih, ini kanvas kosong nih guys. Enak banget buat dimodif. Ini dia nih unitnya nih. Apalagi yang dipilih sekarang sengaja gue minta warna putih memang. Dan inilah yang manual. Jadi yang tadi gue bilang 170 jutaan ya men. Belum dipotong cashback tuh. Jadi bener nih. Literally ini emang bener-bener mobil paling murah nih di Suzuki nih guys. Dan warnanya juga menurut gue paling menarik, yaitu warna ini. Dan untuk dimodif, ini juga kayaknya akan lebih mudah nih perpaduan warnanya. Nah pasti ada yang nanya, bang kalau dimodif, apaan yang dimodifnya? Coba apa? Ya karena coba? kita emang bingung cari Inspirasi. Maksudnya cari inspirasi untuk bisa mengekspresikan diri gitu. Nah, ngeles. Boleh lah ngeles. Nih mobilnya. Mungkin kalau teman-teman lihat masih mentah, kayak bukan mentah ya, apa ya? Bahan. Ya belum diapa-apain kayak gini, kelihatannya kayak ini mobil aneh amat gitu. Mobil kecil tapi maksain jadi SUV, banyak yang bilang gitu. Tapi di sini gua jelasin dulu. Biasanya kalau gua nih, ini dari perspektif gua ya. Kalau beli mobil ini, pertama kali yang diganti untuk di depan biar tampilannya agak beda, biasanya krum-kruman ini diambil nih. Biar ini hitam semua men. Betul. Wow, kesannya jadi lebih sangar guys. Terus ada juga sih yang jual bagian sininya men. Ganti. Itu yang pertama. Jadi secara visual aja udah kelihatan beda tuh dari depan. Terus perlampuan nih, gua harus bilang memang lampunya kurang banget ya. Kurang. Karena masih standar banget. Banget. Tapi memang sebenarnya wajar, karena harganya pun seharga pick up. Betul. Tapi kalau mau diganti juga bisa. Dalamnya kalau nggak mau ganti ininya nih, satu bendel lampunya, main di dalam aja ya. Bisa. Bolhamnya, bohlam ya. Betul. Diganti sama bilet gitu men ya. Bisa. Yang bulat-bulat gitu tuh. Betul. Yang di belakangnya tuh ada kipasnya biar lebih dingin tuh ya. Betul. Dan warnanya kadang-kadang tuh bisa digonta-ganti tuh. Bisa kuning, bisa putih ya. Main-main kayak begitu guys. Terus, nah di sini kan banyak rongga-rongga dudukan nih. Biasanya ini dipakai untuk kalau mau nambahin fog lamp. Lampu. Jadi nggak harus ngebobok karena udah punya dudukan. Karena kalau perlampuan udah proper, teman-teman juga nggak akan khawatir mau ke jalan yang kayak gimana pun gelapnya, bantai terus. Mau hujan segede apapun, kalau ada fog lamp ataupun lampu utama yang bisa dikuningin, itu udah pasti tembus. Percuma bisa LED tapi nggak nembus kabut, buat apa ya? Betul. Jadi penambahan lampu-lampu kayak gitu menurut gua penting. Selain tampilannya jadi lebih keren juga. Di bagian samping juga bisa guys. Ini kita kayak konsultan modifikasi ya. Betul. Padahal ini juga kita belum pernah ngemodif sih. Betul. Ini mah ini hayalan aja ya. Hayalan. Tapi ini apa namanya bisa diaplikasikan sih. Kita mulai dari mana men? Oh kayak kaki ya. Betul. Ini kan dia pakai ukurannya kecil banget nih. Ring 14 ya men. Betul. Pilihannya banyak. Mau ganti velg digedein dikit, satuin bisa. Itu opsi pertama. Opsi kedua, velgnya biarin ini aja, biar nggak terlalu kelihatan apa ya, ngongkong apa sih bahasa Indonesianya teh? Cingkrang. Ngangkang, cingkrang malah ini tuh bahasa Indonesia. Ngangkang. Iya, biar nggak kelihatan terlalu gede aja lah ya. Bisa diturunin kayak kakinya. Jadi kerasa sedikit lebih ceper gitu. Ya itu opsi lah. Tapi dengan digituin antara digedein kaki-kakinya atau dipendekin, kurang lebih di situlah. Pasti kelihatan jadi tambah keren. Kalau part-part kayak gini udah biarin aja guys. Di sini juga udah lengkap tuh ya. Ada side body molding juga, jadi kelihatan lebih rapi. Nah di bagian atas biasanya orang tuh ditambahin roof rack. Betul. Atau roof box. Kalau mau lebih proper, roof box ya. Karena kan mobilnya lumayan compact, lumayan kecil. Kalau teman-teman di dalam udah 4 orang atau 5 orang, bahkan kalau orang Indonesia, belum bawa barang, walaupun bagasinya lumayan gede, tapi ditaruh di atas kayaknya akan lebih cakep juga kelihatannya ya. Kayak mobil-mobil kayak car Jepang gitu ya. Yoi. Walaupun ini dirakit di India, tapi kan mobil-mobil kecil gini kalau teman-teman bisa modifnya akan kelihatan lebih catchy. Di jalanan juga pasti akan lebih bagus. Di samping sih kurang lebih itu, atau kalau teman-teman mau main stiker juga bisa sih. Ke belakang men.
Di bagian belakang sebenarnya nggak harus terlalu banyak yang dirubah. Paling kalaupun ada yang nambahin, biasanya ini nih, rear upper spoiler. Dia ditambahin men, biar kerasa lebih gede gitu. Sisanya paling main di lampu-lampu seperti biasa. Tapi kan lampu belakang tidak se-urgent seperti lampu depan ya. Betul. Yang penting mah cahayanya cukup untuk sebagai indikator ngerem atau mau belok dari pengendara yang di belakang. Ini udah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau ditambahin juga boleh-boleh aja sih. Overall sebenarnya di bagian belakang sih udah cukup menurut gua. Paling kalaupun mau ditambah ya tambahin rear upper spoiler yang lebih gede, itu akan lebih oke sih. Sisanya ya udah ada juga itu, kalau bisa dibilang mungkin modifikasi yang sifatnya murmer ya. Yang lebih terjangkau. Tapi kalau mau yang lebih ekstrim ada juga yang dipotong. Wah, jadi kayak semi losbak gitu ya. Double cabin. Double cabin. Pokoknya dibikin-bikin begitu. Ada juga yang dibikin atasnya di stiker jadi two-tone. Wah. Ya banyak lah macam-macam. Kalau duitnya cukup, bahkan kalau bisa tambahin sunroof. Bisa juga. Jadi biar ruangannya punya efek kerasa lebih luas aja gitu kalau di atas ada kacanya. Ini balik lagi ke budget teman-teman sih. Tapi sebelum kita lebih lanjut bahas masalah modifikasinya, kita ngobrol tentang harga dan promonya dulu ya. Karena harga dasarnya aja udah semurah itu, apalagi kalau dipotong promo dan lain-lain. Di Dewi Sartika punya promo yang gede banget. Kita tanya sama Om Hendra aja yuk. Oke guys, sekarang kita tanya langsung nih sama Om Hendra. Gue mau nanya masalah promonya. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Om Hendra ini cukup religius ya emang orangnya dia. Bisa terbangan ya? Bisa terbang. Langsung aja guys, kita tanya ini harga mobilnya berapa? Harga OTR ini manual Om. Manual itu di angka 171. Mantiknya berarti 180. Betul banget. Karena selisihnya cuma 10 juta guys. Betul banget. Belum potong cashback kan? Betul. Cashbacknya gede nggak? KTP. Nanti dulu. Oh, belum. Gede kan? Oh, gede. Nah. Bisa. Menyala. Pegoh kali bisa. Pokoknya langsung kontak kamera aja lah. Gua nggak tahu soalnya masalah harga netnya nanti berapa, tapi yang pasti gede. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat unit 2024, masih ada nggak sih? Masih ada Om. 2024 masih ada? Masih ada. Nah. Selain ini juga banyak Om. Apa aja? SL7 R3, Vitara. Grand Vitara, Baleno, Jimny, semuanya masih ada Om. Pick up ada nggak? Pick up ada Om. Tuh, menarik nih guys. Di Dewi Sartika stoknya masih, gua nggak bisa bilang banyak sih ya. Betul. Tapi masih ada ya. Masih ada tapi sok. Masih ada. Dan kalau teman-teman pengen cari benefit lebih, tuh cari mobil-mobil yang NIK 2024 yang tadi disebutin. Ini mobil baru ya. Karena sekarang juga nggak berubah bentuknya, Betul. desainnya dan lain-lain, pasti benefitnya akan lebih gede nih. Benar banget. Nah ini menarik. Nanti langsung kontak Om Hendra aja. Sekalian nanyain masalah promo dan lain-lain. Gue mau nanya masalah perkreditan. Tapi sebelum itu, gue mau nanya dulu. Ini kan udah lewat sih eventnya Om, IMS tuh. Oh iya. Tapi ada orang-orang yang nyesel, Ah. nggak sempet datang ke situ. Oke. Karena mungkin satu dan lain hal lah. Atau dia nggak tahu selesainya kapan ya. Atau udah selesai aja. Promonya nih sayang nih gitu. Itu gimana tuh ya yang kayak gitu tuh? Tenang aja Om. Jadi untuk promo-promo event-event besar itu kita bisa mengikuti Om. Walaupun sudah berakhir ya Om. Eventnya sudah selesai loh. Sudah selesai. Tapi masih bisa. Hitungannya, programnya masih bisa kita samain Om. Jadi intinya kalau untuk masalah hitungan di Dewi Sartika ini fleksibel banget. Begitupun untuk simulasi-simulasi kredit yang lain ya. Konsep-konsep kredit banyak ya. Banyak Om. Semua ada lah ya. Ya contohnya itu DP ringan Om. DP ringan ada. Nah, terus tenor panjang. Tenor panjang ada. Custom DP atau custom angsuran bisa. Oh dihitung maunya Dihitung berapa maunya gitu. berapa. Misalnya Mas Hendra, saya mau angsurannya sekian. TDP-nya dianggap berapa? Bisa Om. Intinya emang masuknya ke arah situ sih guys. Jadi teman-teman bahkan kalau udah punya hitungan pengen cari second opinion atau setidaknya hitungannya minta dimurahin lagi dong yang ini nih. Beratnya di sini bisa diatur ya. Yang penting curhat dulu Om. Nah, curhat dong Nanti bisa, bisa langsung ke Om Hendra nih. Bahkan sekalipun kalau teman-teman ngerasa atau udah tahu bahkan datanya ada yang bermasalah. Betul. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan di awal kendala data, call 1 atau sampai call 5 itu yang penting dibicarakan di awal Om, kendalanya apa, terus call-nya berapa, estimasi berapa, nanti kita cek. Cek slick-nya juga bisa gratis Om sama Hendra. Oh, bisa cek slick juga bahkan. Rumah kontrak juga bisa ya? Rumah kontrak bisa. Bahkan KTP daerah pun bisa Om. Oh bisa ya? Bisa. KTP daerah nih, cuman ada rumah di sini atau kontrak di sini. Itu bisa Hendra bantu proses Om. Sekalian teman-teman juga kalau mau test drive ke Om Hendra aja nih. Bener.
Ada. Ready dong. Espresso ada. Ada. Excel 7 Ada. R3 Ada. Jimny ready om. Vitara ready. Baleno Pick up. Oke, KTP. Semuanya ada ya guys. Jadi untuk unit test drive teman-teman bisa datang langsung ke sini atau Om Hendra bisa ke sana ya. Betul. Yang tadi unit disebutin programnya kita bisa samain semua om. Nah ini menarik. Terus gue mau nanya masalah service warranty ini penting juga nih Om, karena ini kan mobil build up. Betul. Kalau mobil build up kan katanya nggak dapat gratisan apa-apanya ya. Nah, cuma hanya jasanya aja om. Oh jasa tuh Jasa ya? tetap dapat gitu. Karena ada yang bilang jasanya pun nggak gratis, bayar enggak ya? Gratis dong. Itu mah gratis. Ya, gratis. Cuman tinggal beli oli aja. Benar banget. Nah itu berlaku di semua bengkel resmi guys. Benar. Jadi biarpun beli build up, teman-teman nggak usah khawatir, jasanya tetap gratis dan nggak usah khawatir juga kalau beli build up-nya Espresso gini, spare part mah aman lah ya. Aman om. Tenang aja. Karena ada yang komentar nih, oh beli build up, mobilnya iya murah, tapi nanti spare part-nya bla bla bla. Ya, enggak om. Hoax. Ya, tapi emang faktanya kalau ngomongin part punya Suzuki ringan di kantong sih. Benar. Di mana-mana ada juga ya. Ya itu menarik. Nanti teman-teman bisa langsung ngobrol sama Om Hendra masalah itu. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen tukar tambah gimana Om? Tukar tambah kita bisa juga all merek, all tipe. Kita bisa kita bisa ajukan atau bisa Hendra bantu untuk tukar tambahnya. Selain cashbacknya atau diskonnya, ada cashback tambahan untuk trade-in sama Hendra Om. Hendra juga bisa pengajuan terkait unit lamanya dipakai dulu sebelum unit barunya dikirim. Oh iya. Jadi nggak kehilangan mobilitas lah ya. Betul banget. Dan yang paling penting ini semua official resmi, cashbacknya double ya pokoknya benefitnya banyak. Nanti kontak langsung ke Om Hendra lah. Sebenarnya ini judulnya mobil ini emang gue lagi ngarahin buat modif nih. Betul. Kayak model talang air kan belum ada nih. Terus mungkin kelengkapan kayak sarung jok gitu kan, daripada gua ngemodif beli sendiri, mungkin dari Om mau kasih gratis. Iya, bilang aja, bukan gratis gitu maksudnya. Iya, betul. Tenang aja, apa yang mau Hendra kasih Om. Nah, nanti bisa Bilang aja. dikompromikan guys. Benar. Diomongin aja di awal biar semuanya clear ya Om. Benar, ini kan belum ada ketalang air, kamera mundur, tentang Hendra udah all in semua. Lumayan tuh ya. Jadi kita untuk modif bisa ngurangin budget lagi tuh, makanya benefitnya akan lebih banyak. Ada medsos nggak? IG Hendra ada hendra.suzukitrada, sama di website Hendra ada www.suzukitradajakarta.com. Nah, bisa dicek ke situ. Tapi kalau teman-teman pengen fast respon, langsung chat Japri Japri aja, bisa telepon, bisa chatting ke nomor WA-nya, standby terus ya. Standby terus. Anytime. Mau Anywhere. minta test drive juga gratis ya? Gratis Pri Om. Konsultasi juga. Konsultasi gratis. Ada lagi mau sampein Om? Cukup. Jelas. Jelas. Terima kasih. Nanti langsung kontak dia aja lah. Oke. Makasih banyak Om. Siap. Gue mau langsung review detail lagi guys. Come on. Nah, kita sekarang ngomongin mesinnya. Tadi kan kalau untuk promonya ya teman-teman bisa dapat semurah itulah. Mesinnya juga enteng banget ternyata kap mesinnya, karena mobilnya lumayan kecil ya. Dia nggak ada peredamnya dan udah dicat warna body, jadi cukup rapi lah. Tapi bagian-bagian dalam begini mah jarang orang modif-modif ya. Jarang. Nggak kelihatan soalnya. Buat apa di modif dirapihin tapi orang nggak ada yang lihat gitu kan. Tapi ya udah biarin aja. Kalaupun mau paling ditambahin peredam kali ya. Bisa. Jadi biar suaranya tuh nggak terlalu keluar. Udah itu optional sih. Untuk mesinnya dia pakai mesin 1000 cc 3 silinder. Outputnya di 66 PS 89 Nm. Jadi cukup kecil ya. Kecil. Artinya mobil ini bisa segitu iritnya. Kalau ditanya tenaga ya karena mobil ini memang didesain dan diciptakan kodratnya memang untuk city car ya men. Betul. Untuk di dalam kota, gue pastiin mobil ini pasti proper banget. Karena kalau mobil di dalam kota, itu dia harus compact yang pertama. Compact itu artinya kecil ya, cukup. Kecil. Yang kedua irit. Betul. Karena di dalam kota tidak bisa kebut-kebutan guys. Parkir juga susah. Jadi bentuk yang kecil, mesin yang irit, itu akan lebih mendatangkan benefit lebih banyak ke yang punya mobil ini gitu guys. Kalau ngomongin apakah ada opsi untuk dimodif masalah mesin, mungkin diatur kalibrasinya dan lain-lain lah ya. Kalau mau lebih gede, tapi menurut gue sih udah nggak perlu lah kayaknya. Nah pilihannya ada dua dia, matic sama manual. Maticnya pakai AGS, manualnya ya manual. Ya ini pilihan sih. Kalau mobil kayak gini, gue lebih suka sih yang manual sih. Kalau lu men? AGS. Lu yang maticnya AGS ya. Karena kenapa gue pilih manual, jadinya jadi lebih murah aja gitu. Tapi toh kan, ya ini balik lagi ke, duh kelamen susah sip. Balik lagi ke teman-teman lah, ini masalah sensasi berkendara yang berbeda. Sekarang kita ke bagian dalam. Nah guys, sekarang gua ada di interior dari Suzuki Espresso yang manual, yang paling murah nih. Pego dapat kali ya. Oke, langsung aja nih. Joknya pakai jok poci.
Kalau mau dimodif paling ditambahin bahan-bahan kulit ya men. Bisa. Karena joknya menurut gue sih udah cukup lah. Paling kalaupun mau ditambah biar lebih enak, tambahin armrest kalian gitu kali ya. Bisa. Biar enak. Tapi segini menurut gue sih udah oke. Kalau lebih suka bahan fabric karena nggak panas ya nggak apa-apa ini aja. Kalau mau tambahin kulit biar lebih kelihatan mewah, eksklusif ya silakan juga. Balik lagi ke teman-teman lah kalau untuk masalah itu. Terus gue sih ini dari perspektif gue ya, ini sekali lagi ya. Ini gue kulitin, tapi separuh aja, gue nggak mau penuh-penuh gitu. Terus atasnya mau gue itemin men, biar kelihatan kayak ngedark, biar kayak espresso RS gitu. Wow. Ada ya? Road selling. Bukan espresso itu bah. Kan, tapi maksudnya biar lebih awet bersih. Tapi begini juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Terus sisanya ya menurut gue sih udah cukup lah. Paling tambahan-tambahan beberapa part-part aksesoris lah gitu. Tapi apa yang udah dapat di mobil ini di bagian interior terutama ini udah cukup lengkap guys. Paling minusnya nanti di baris kedua nanti gue bilangin. Di sini dulu lah. Di bagian setir udah lengkap. Pencet-pencetan ada untuk voice command, teleponi, pengaturan audio ada di sini. Terus tuas-tuas kayak gini nih untuk wiper, untuk lampu standar lah manual. Dan di sini tetap dikasih fitur electric stability program. Jadi mobil ini bisa lebih stabil. Belum lagi di sini juga ditambahin automatic idling start stop. Mobil 1000 cc, 3 silinder, sampai situ aja itu udah pasti irit. Tambahin automatic idling start stop lagi. Ini konsumsinya bisa kayak lu lagi bawa motor sih kayaknya. Ada pengaturan untuk kaca spion juga. Karena kalau untuk pelipatan ini masih manual, tapi setidaknya ngatur kacanya bisa elektrik dari sini guys. Untuk speedometer ada di bagian tengah sini, dia modelnya yang digital. Terus di bagian bawah juga audionya double din gitu men ya. Udah touchscreen dan bisa terkoneksi ke smartphone, jadi bisa mirroring juga. Dan di sini juga ada informasi-informasi kayak average untuk bahan bakar, jarak berkendara kayak gitu-gitu, ada juga informasinya di head unit ini. Nah, ini lucunya dari Espresso adalah untuk power window-nya di bagian depan, kiri, dan kanan dari sini guys. Kayak Jimny ya. Betul. Mercy juga ada yang sini. Ada. Jadi oke lah, nggak ada masalah. Dan yang gue suka housingnya dibikin bulat kayak Mini Cooper gitu. Nice. Terus emang karena dashboardnya dibikin tinggi, jadi kesannya kayak mobil-mobil Jeep gitu. Gokil sih. Selain pengereman pakai cakram, dia juga ada pakai airbag, seat belt juga lengkap. Jadi untuk keamanan udah pasti proper lah ini. Ini untuk puter-puteran AC model yang standar gitu. Ada yang bilang ini puter-puteran kompor. Salah. Kompor yang pakai puter-puteran AC. Wah. Terus ini ada power outlet tuh. Ada cup holder juga buat laci penyimpanan terbuka di sini. Ini tuas transmisi manualnya, dia 5 percepatan, handbrake mechanical. Jadi intinya kalau di dalam kayaknya nggak usah terlalu banyak penambahan, apalagi dari sisi fitur karena ya memang sudah selengkap itu. Sekarang kita ke baris kedua guys. Di baris kedua sebenarnya kalau ngomongin dimensi cukup lega. Headroom gue masih bisa tuh, tinggi gue 165 masih ada. Legroom apalagi lah gede. Dan di sini juga ada tunneling tapi nggak terlalu gede lah, cukup kecil. Dipakai bertiga juga sebenarnya masih bisa sih. Total jadi bisa 5 orang, walaupun idealnya 4 orang ya karena ada 2 headrest, 2 seat belt. Terus di sini juga ada separator buat naruh-naruh barang juga. Dan bagasinya lumayan gede. Di belakang minusnya kalaupun teman-teman mau nambahin, mau modif ini paling human power window. Jadi pakai di bahasa gampangnya engkol gitu. Bau dong kalau engkol. Jengkol. Oh, itu jengkol. Oke. Apalagi ya? Paling itu sih men ya. Sama mungkin tadi kalau di depan dikasih kulit-kulitan untuk di jok ini juga ya sekalian lah biar lebih rapi. Intinya sih di bagian dalam kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa dimodif karena segini menurut gua udah cukup. Tinggal di bagian luar sih. Dari luar udah catchy. Lu pasti senang juga sih makanya. Mungkin itu alasannya kenapa mobil ini harganya murah, biar lu bisa lebih save money buat meng-create mobil ini sesuai dengan selera masing-masing ya men. Jadi lebih bisa apa ya, personal gitu mobilnya. Ya balik ke teman-teman lah. Tapi kurang lebih emang benefitnya teman-teman bisa dapat lebih banyak, tinggal diatur-atur aja. Yang minat langsung kontak Om Hendra, sekalian cobain test drive atau lihat unitnya langsung. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita ada di bawah nih. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.